Shalom, selamat pagi. Shalom. 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 Yes. Shalom. Puji Tuhan, ternyata shalom saya disambut dengan kencang, tidak hanya bicara Foni ya. Oke. Selamat datang Foni. Selamat beribadah, selamat bergabung. Senang hati sekali bisa ketemu dengan Mahmud ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita, siapkan hati dan pikiran. Saya harap semua jemaat Tuhan sudah menyediakan persiapan perjamuan kudus ya. Oh iya, aku itu dulu. Lupa lagi. Selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Dan salam rindu kami teruntuk keluarga Jemaat Kristus Overseas ini ya. Terkhusus yang ada di Tiongkok. Kami merindukan panjenengan sedoyo. Yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Bapa di surga, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Secara rutinitas kami lakukan karena kami sebagai umat Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya, sebagai tanda bahwa kami memiliki hubungan secara komunal, bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan ucapan syukur dari dasar hati kami yang terdalam. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, kami berkemenangan. Dan semua Tuhan sudah berkati pekerjaan suami kami, pekerjaan kami, anak-anak kami dipelihara Tuhan. Pantaslah kami saat hari ini datang untuk menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Layakkan kami semuanya menghadap Raja di atas segala raja. Bagindaku yang terhormat, lawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Bertahtalah. Berkuasalah atas kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin semuanya dari awal, pertengahan sampai akhir. Tawan setiap roh, jiwa, dan tubuh kami. Untuk kami bisa fokus. Meluangkan waktu kami sungguh-sungguh. Makasih Bapa. Dengan ucapan syukur hamba naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku Hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang
telah berlalu. Yuk lagi sama katakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku. Kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Yang terbaik bagi kita hanya satu, Yesus Kristus. Dia tak akan pernah mengecewakan Anda, saya. Percayalah. Rencana Tuhan tidak pernah rencana yang jahat. Rencana Tuhan pasti indah. Amin. Rencana Tuhan terbatas oleh pikiran kita. Kita semua punya masa lalu yang buruk. Saya juga. Tapi Tuhan tidak memandang masa lalumu. Tapi Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Sama-sama katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Dengan senyum kita katakan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, kau tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Dengan yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan indah bagimu dan bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau
harapanku, Kau baik berbagi bagiku. Yesus. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Dengan lembut katakan, sampai itu muncul sebagai iman saya bahwa rencana Tuhan indah bagiku. Rencana, oh Tuhan, Indah kau harapanku, kau terbaik bagiku. Sekali lagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku. Oleh pikiranku. Yes, amen. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Amin. Yes, kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Yes, ini imanku. Rencanamu indah bagi saya. Rencanamu indah bagi kami. Rencanamu indah bagi Foni. Rencanamu indah bagi Cerina. Rencanamu indah bagi Ceaki. Bagi Christine. Bagi Sally. Rencanamu indah bagi Vero. Rencanamu indah bagi kami semua. Aku percaya Tuhan. Engkau tidak pernah merencanakan yang jahat atas kami. Sekalipun terlihat seolah-olah itu tidak baik. Oh, Yesus. Aku percaya rencanamu baik bagi kami, Tuhan. Sekalipun dunia bisa berubah, sekalipun hidup kami bisa berubah situasinya, namun Kau tak pernah berubah akan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau mencintai kami dengan ketulusan-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, we lift you in the highest place. Kami meninggikan-Mu, Yesus. Hati kami bersuka. Haleluya. Kami mau melupakan masa lalu kami di belakang. Kami mau mengarahkan mata kami tertuju kepadamu, ya Bapa. Raja Baginda Yesus Kristus Tuhan. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya mengajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan 2 menit saja. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat Anda semua. Dalam rumah tangga, sampai hari ini Tuhan pelihara. Anak-anak sehat, bahkan juga suami diberkati Tuhan pekerjaannya. Kita tak pernah kekurangan. Mari kita renungkan betapa Tuhan baik.
Dan seringkali kita menyakiti hatinya. Seringkali kita melukai hati Tuhan kita. Tapi Tuhan tetap sabar menunggu kita, mengajari kita. Mari kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Aku merenungkan kebaikan. Aku merasakan betapa Engkau sangat baik. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidupku. Jesus, we love you so much. Kami mencintai Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Coba renungkan kebaikan Tuhan. Anda mendapatkan suami yang baik. Dan renungkan sekalipun kita mendapatkan suami yang menurut kita tidak baik. Tapi lihat bukti penyertaan Tuhan. Kita mampu menghadapi setiap pergumulan dalam rumah tangga. Kita bisa tetap mengasihi pasangan kita. Semua karena cintanya. Diberikannya kita firman-Nya untuk kita memahami sesama kita satu dengan yang lain. Coba renungkan, ada banyak perubahan-perubahan dalam diri kita selama ini. Setelah kita mengiring Yesus. Holy, we love you Lord, we love you Lord Jesus. We love you so much. Kami sangat mengasihimu. We love you God. It's really from deepest heart, from our heart, Jesus. Dari hati kami yang terdalam, kami mau berkata, we love you, Jesus. We love you, Father. Kami mengasihimu. Dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami mengasihimu, Bapa. Kami mencintaimu. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta kepadamu. Kalau kami waktu diberkati Tuhan, kami bisa berkata, kami cinta Tuhan. Waktu kami diberkati Tuhan, kami bisa berkata Tuhan baik. Waktu suami kami memperhatikan kami, menuangkan kasih sayangnya kepada kami. Waktu suami kami memberikan duitnya buat kami bisa berkata, Tuhan Engkau baik memberikan suami kami yang baik. Tapi waktu ketika kami mendapatkan gesekan-gesekan dari pasangan hidup kami, apakah kami bisa berkata, Tuhan Engkau sangat baik, Engkau memberikanku pasangan hidup yang membentuk hatiku, yang membuat diriku semakin tulus mengasihi pasanganku. Terima kasih Tuhan untuk suamiku, istriku, yang membuat hatiku semakin hari semakin lebih sabar lagi. Semakin hari semakin lebih aku mencintainya dengan tulus. Tetap aku mencintai suamiku apa adanya. Tetap mencintai istriku apa adanya. Apakah kita bisa berkata demikian? Kita begitu mudahnya berkata Tuhan baik saat kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Semua manusia bisa mengucapkan itu. Tetapi hari ini, sesuai dengan lagu ini, apapun yang terjadi, kita berkata, aku tetap mencintaimu Tuhan. Aku percaya rencanamu indah dalam hidupku. Haleluya. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Mari kita serahkan kepada Tuhan hidup kita.
Jangan ada sisakan sedikit pun. Beri sepenuhnya bagi Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Yuk lagi kita katakan yuk, dengan kasih kita kepada Tuhan. Dengan komitmen kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, yang ada padaku semuanya milik-Mu Tuhan. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Satu hal yang saya mau ingatkan kepada jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus. Kami mau berkata kepada jemaat Tuhan, jangan cari jawaban di dunia ini. Engkau tidak akan temukan kalau engkau cari jawaban kepada dunia ini. Tapi carilah jawaban selama di dunia ini hanya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman. Dengan cara apa? Dengar firman. Dengan cara apa? Temui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya untuk jemaat Tuhan bisa dibangun rohaninya dan menemukan jawaban-jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah caranya. Jangan cari jawaban di tengah-tengah dunia ini. Engkau mengharapkan jawaban terhadap dunia ini. Engkau tidak akan temukan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Sekalipun kita suku Jawa, Nias, ada Batak Karo, saya Batak Toba, ada Chinese, ada Dayak, kita semuanya bersaudara. Seperti pujian ini. Yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagi yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Apa, Cerina? Bersaudara. Dalam Iya. Yesus. Sekarang Cerina
pakai bahasa Jawa ya. Kita gantian. Nanti Serina pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa bingung. Bisa bahasa Jawa lagu ini? Dalam Yesus Jawanya bingung. gimana? Oke, sekarang yang Nias dulu. Saya juga nggak tahu. Oke, nanti Cerina renungkan dulu. Ingat kata-katanya di konsep di hati ya, disusun. Sekarang yang Nias. Christine, mana Christine? Nidar aja Ayo, nih. dalam Yesus kita bersaudara. Nidar ini mau kasih makan si kecil. Oke, Nidar tahu Oke, lanjut. apa? Yuk, coba. Apa ya dalam Yesus? Oh, bahasa Niasnya. Iya, bahasa Nias tapi ya. Pakai Yesus. Oke. Nah, Udahnya? yuk. Ada Yesus. Sudah. Patali kita. Apa sih kayak Kristen? Tadi ada atang buah katanya. Di pakai Yesus asam buah ika. Ya tapi dah. kurang tahu juga, Bu. Oke, Oke, Christine, ayo. Nggak apa-apa. Kakak sambil Christian kasih aja. makan anak. Pakai Yesus Ayo. asam Su buah ita. Ada Yesus. Yesus. Asam Bade buah Yesus. ita. Ita. Yesus asam De buah ita. buah ita. Ada asa gitu farah. Barat. Bade Yesus. Asam buah ita. Ita. Ye. Sekarang Cianggi, Dayak apa itu? Dek Sanggau kami. Dayak Sanggau bahasanya, yuk. Alam Yesus. Udah berkosi. Si Yesus. Mana ini Cianggi? Hilang. Keluar. Udah bebas togok selama. Udah bebas di. Dah. Yesus. Udah bebas. Iya. Si. Sekarang Dayaknya Seli. Dayak apa Seli ini? Seli? Hampir sama dengan Indonesia kok. Coba, nggak apa-apa, coba. Ayo. Dayak apa ini? Langin. Oke, belangin. Oke, Dayak belangin sekarang. Tuh, 2, 3 ya. Lanjut Kak, yang lain aja lah. Loh, gimana ini? Wah, kita kan saudara semua, makanya. Ayo. Bingung bahasanya kayak gimana. Oke, Mama Nina. Batak Karo. Oke, konsep dulu. Sekarang Mama Nina, mana ini? Mama Nina, halo? Oke. Kemana dirimu? Yo. Ibas Yesus, kita ersenina. Ibas Yesus, Sanina. kita ersenina. Ibas Yesus, kita ersenina. Gundarirah selamanya. Ibas Yesus, kita ersenina. Oke. Oke. Cikgu. Ini agak mudah Nina, dia ya cikgu, kalau Nina. Karo Udah ya. dipakai bahasa Ibah Jawa. itu. Oke, sekarang Cikgu.
Mana udah Jawanya? kaku, Pak. Loh. Kalian, Mau dengar pakai bahasa Jawa, Cikgu? Oh, gimana ini? kalian sekeluarga. Oke. Kalau sekalian sekeluarga. Bingung, Pak. Ah, nggak bisa. Kayaknya kan ada deh. Oke. Itu udah melilit-melilit ini lidahnya. Bingung. Oke, lidahnya udah beda ya, lidah Mandarin sudah gitu ya. Oke, sekarang Vero, bahasa Vero kayak apa? Vero? Nggak bisa. Tuh kan. Sama, nggak bisa. Oh ya. Nggak usah Oke, nangis juga lah, sama-sama bahasa Vero. Indonesia. 1, 2, Enggak, nggak 3. nangis. Lagi kedinginan saya. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus. Coba tunjuk ya. Di zoom. Tolong ditunjuk teman-temannya, nggak apa-apa. Tunjuk temannya. Kita bersaudara. Begini ya. Buat peragaannya ya. Oke. Dalam Yesus. Kita bersaudara. Nggak kemana-mana, sendiri di kamar. Cuman aku Kita bersaudara kedengaran juga saya. dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Oke. Kita bersaudara. Bahasa Mandarin apa? Ibu Dina, hantar Ada yang bahasa tahu bahasa Mandarin. Mandarin Ibu lagu Dina ini? kan Nggak tahu. Soalnya kan Nggak tahu nama juga. Yesus Oke, di sini PR sama nanti mereka ya. kan PR. beda banget. ada ya, Cai Meiju, haleluya, Cai Meiju, haleluya. Cai Mecu. Buka. Oh iya, Cai Mecu ya. Tuhan itu apa sih? Tuhan? Tianfu. Chenfu. Oke. Tianfua. Dalam juga. Yesus, dalam apa? Santi juga kan ya? Ada yang bilang Tianfu, ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Yesua kalau namanya. Cantik. Kalau nyebut nama. Banyak namanya. ada Terus yang dalam bilang, itu apa dalam? bukan Yesus tapi Yesus. Kalau Yesus. kalian bilang Yesus, Wantan Yesu gitu. Kita bersaudara apa itu? Kalau bicara. ditranslate woman sesong sih kalau ditranslate. Ini banyak bahasa daerahnya nih. Jadi ini nggak ada. Oke, baik. Ini PR-nya ya, PR-nya. Biar kita nyanyikan minggu depan, tanya suami-suaminya lagu ini. PR-nya ya. Oke, biar kita besok nggak bingung. Kita coba bahasa Mandarin. Dengan logat suku masing-masing. Pasti kedengaran lucu sedikit. Oke. Pasti ya. Oke, ada yang mau bersaksi? Ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan sejenak 2 menit? Ada? Oh, enggak ada ya. Baik, semuanya baik-baik aja ya. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Oh
Kali aja ya Pak. Pengen sekali tapi Hanya Kau Tuhan di hidupku. Di mute, tolong di mute. Kau berikan hidup yang baru. Kita mau dengar firman hari ini. Siapkan hati. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kalau ada di antara jemaat Tuhan atau di antara kita yang terluka hatinya, hatimu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan juga bisa memulihkannya. Tuhan juga bisa menyembuhkannya. Kalau itu Tuhan mau, Tuhan pasti kerjakan itu. Biar semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Nya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Cik Anggi berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada siang hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, bentuk hati kami Tuhan seperti tanah liat di tangan-Mu Tuhan Yesus, agar hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan boleh tabur dan boleh kami pakai di dalam hidup kami. Begitu juga ya Tuhan Yesus untuk hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai firman Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan sebagai alat Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari perkataan bibir hamba-Mu ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hati kami siap untuk kita berfirman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Karena kita mau menerima pelajaran, menerima perkataan Tuhan, isi hati Tuhan, keinginan hati Tuhan. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Oh God, terima kasih Tuhan.
Thank you, Jesus. Hari ini jemaat Tuhan siap ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dibuka gambarnya. Fokus. Tapi sambil makan ya, Kak. Gak apa-apa, Kak. Boleh. Ya. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Sungguh-sungguh. Jangan sampai gagal fokus. Seperti kita pernah berbincang-bincang ya. Sebelum ibadah, kita bisa berbincang begitu lugasnya. Maka kita saat mendengar firman Tuhan pun, seperti itulah kita bersikap. Ya, dengan senang hati begitu. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ini adalah pernyataan Yesus kepada orang-orang waktu itu. Judulnya adalah Jesus Brethren. Artinya saudara-saudara Yesus. Atau sanak saudara Yesus. Kita perlu mengetahui tentang sanak saudaranya Yesus. Ini ungkapan Yesus sendiri. Ya. Bagaimana kita menjadi satu rumpun, satu keluarga, satu keturunan, tentunya keturunan ilahi yang serupa dengan Yesus. Nah, oleh karena itu dikatakanlah saudara-saudara Yesus. Nah, baik jemaat Tuhan, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, kita akan buka ayat Alkitab di dalam Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Kita akan melihat di sana bagaimana Yesus mengatakan kepada orang banyak ya, yang hadir waktu itu. Tidak semua satu suku dengan Yesus. Tidak semua satu bangsa yang satu ras dengan Yesus. Tapi berbeda-beda suku, bahasa, dan bangsa. Tapi Yesus bilang, you are my brethren. Engkaulah saudara-saudara. Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Luke chapter 8 verse 19 to 21. Oke. Kita akan lihat bersama-sama jemaat Tuhan. Lukas berapa, Pak? Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Sudah terlihat? Oke. Saya akan membacakannya. Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ini sama juga, boleh dibuka. Matius pasal 12 ayat 46. Sama, ceritanya sama isinya ini. Ya, saya membukanya dari Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Oke. Isinya sama ini sebenarnya, ya. Sama, di kitab Lukas juga sama. Di kitab Matius juga sama. Di kitab Markus pun juga sama. Nanti ada lihat ibu-ibu, dilihat nanti di Alkitab elektronik Anda atau mungkin di Alkitab buku, ya. Di situ nanti lihat di judulnya itu ada di bawah judulnya ada Matius, ada Markus, ada yang kecil di situ ditulis. Nah, itu artinya sama ya, sama, ceritanya sama. Di kitab-kitab itu sama. Kalau jemaat lihat di judulnya. Seperti ini jemaat. Oh, di sini nggak ada dia. Kalau di aplikasi laptop nggak ada. Biasanya di handphone. Di handphone sama di buku. Ada yang sudah menemukannya? Ada yang pakai buku? Nah, di sini jemaat Tuhan, coba lihat. Ini kan ada tulisan kecil di sini.
Waduh, nggak kelihatan kitabnya ya. Oke. Tulisan kecil di bawah judulnya itu. Judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Nah, di bawahnya itu ada tulisan kecil, ada Markus, MRK 331 sampai 35, Luk 8 ayat 19 sampai 21. Nah, itu sama ceritanya. Oke. Siap ya, kita dengar bersama-sama ya jemaat. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, orang banyak ya, perhatikan. Orang banyak, bukan 1, 2, 3 orang, tapi orang banyak. Jumlahnya, bilangannya tidak dipatenkan berapa banyaknya orang waktu itu. Tapi namanya banyak, berarti lebih dari 10, 20. Kita bisa masukkan seperti itu kan? Karena banyak. Bisa juga 100. Nah, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Ibu dan saudara-saudara Yesus berusaha menemui Yesus waktu itu. Tapi ada kerumunan orang banyak. Nah, kalau kerumunan orang banyak berarti sulit bertemu dengan Yesus. Jemaat Tuhan, kalau namanya dikerumuni orang banyak, berarti Yesus ada di mana, jemaat Tuhan? Umumnya itu Yesus ada di mana posisinya? Halo? Kalau di antara orang banyak nih, biasanya Yesus ada di mana? Di tengah-tengah kerumunan. Karena apa? Orang pasti mengelilingi kan? Pasti di tengah-tengah kerumunan. Nah, karena di tengah-tengah kerumunan, saudara-saudara Yesus dan ibunya Maria ya mau ketemu dengan dia. Nah, lalu kemudian coba kita perhatikan. Maka seorang berkata kepada Yesus. Nah, Ibu Maria ngomong nih. Pastinya ngomong, ada Yesus gitu kan. Atau orang banyak melihat dan kenal siapa ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Pasti ibunya mencari dia. Nah, di kitab Lukas, di kitab Markus, di antara dua kitab itu, Maria ibunya ngomong kepada orang banyak di situ untuk menyampaikan bahwa ibunya datang mau menemui Yesus. Nah, jadi Maria ini ngomong sama orang banyak waktu itu atau salah satu dari orang di situ. Nah, disampaikan begini. Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Berarti Yesus berada di mana ini? Yesus berada di dalam. Di dalam ruangan kan? Berarti ya kan? Indoors dia ya, di dalam ruangan ya. Nah, oke, berarti begitu padatnya kerumunan orang di dalam ruangan itu. Di dalam rumah atau tempat itu. Bayangkan jemaat, kalau dikerumuni, berarti Yesus ini adalah pribadi yang apa jemaat? Boleh dijawab? Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang apalagi? Kalau biasanya banyak kerumunan datang itu di dunia ini, contohlah di Indonesia, biasanya banyak kerumunan orang itu ketika datang siapa? Public figure. Public figure, artis. Iya kan? Terus? Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Benar. Karena enggak mungkin seperti saya misalkan, atau seorang yang biasa saja, lalu orang pada berkerumun, enggak mungkin. Pasti ini orang yang tidak biasa-biasa ini. Orang yang luar biasa, orang yang sangat berpengaruh, orang yang hebat, public figure. Atau juga idola. Tahu ya jemaat Tuhan, kalau dulu
Artis-artis terkenal kalau datang, orang-orang pada teriak, karena idolanya kan, sampai gigit-gigit jari, sampai apalagi cewek-cewek tutup mulut, gitu. Pengen ketemu, akhirnya ketemu, gimana ekspresinya? Nah, coba waktu Bapak Presiden datang juga dikerumuni orang. Atau lihat pendeta-pendeta yang mengadakan KKR, ya kan, ibadah-ibadah KKR, kebangunan rohani gitu, mengadakan mujizat, orang pada berkerumun. Pendeta si anu, pendeta A, B, C yang banyak melakukan mujizat, ya kerumuni. Terus siapa lagi? Orang-orang yang melakukan kesembuhan-kesembuhan, ya kan? Pasti dikerumuni orang. Nah, Yesus ini adalah pribadi yang seperti itu. Hebat enggak? Keren banget. Kemana Yesus pergi, pasti selalu diikuti orang banyak. Karena apa? Aduh, Yesus itu udah luar biasa hebat. Karakternya manis, suka menolong orang, berbuat kasih, menerima orang apa adanya, tidak menghakimi orang. Saat coba lihat, perempuan yang melakukan perzinahan, tidak dilempari dengan batu, Yesus tetap merangkul. Yesus menerima perempuan yang berzina itu dengan kasihnya yang tulus. Yesus tidak menghukum. Ya. Mau pulang. Ya. Boleh kan? Apa-apa. Bagaimana? Mau pulang dulu di kontrakan lama. Oke, Tuhan Yesus memberkatimu ya dalam perjalanan. Nanti malam kamu bisa ikut lagi. Iya, nanti malam. Bye-bye. Oke, bye-bye. Nah, jemaat Tuhan, Tuhanmu dan Tuhanku yang kita percaya itu idolanya banyak. Dia diidolakan oleh banyak orang. Yesus itu penuh kemurahan hati. Waduh, melakukan banyak mujizat, menolong orang banyak, tidak menghakimi. Orang yang dikucilkan dia terima. Orang yang mau dilempar batu, mau dibunuh juga diterima Yesus. Coba bayangkan, itu Tuhanmu dan Tuhan saya. Maka dari itulah Yesus dikerumuni banyak orang. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan. Kalau hidup kita memiliki kesan yang manis, hidup kita membuat orang begitu nyaman, bisa menjadi sandaran hidup, dengan kata lain, untuk diajak bertukar pikiran, jawaban-jawaban dari mulut kita, jawaban-jawaban yang benar, firman Tuhan, selalu kita memotivasi orang, kalaupun menegur orang dengan penuh kasih dan kelembutan dan kesabaran, kita nggak pernah bosan waktu orang lain datang dengan kita. Tiap kali orang terus datang dengan kita dalam kesusahan, dia selalu datang kepada kita, kita tetap menyambut. Coba kesan-kesan seperti itu. Saya mau tanya, apakah orang tidak akan datang kepada Anda? Pasti akan datang. Tapi coba sebaliknya hidup kita. Siapa yang mau datang? Yang mau minta solusi, mau tukar pikiran. Tidak akan ada yang mau. Yang datang ya sama dengan kebalikannya. Ya penjahat-penjahat yang datang untuk mengajak kita ya jahat juga. Karena nggak ada kesan yang manis. Dikerumuni orang. Nah, Yesus juga dia mengajar kebenaran, mengajar firman dari Bapa di surga. Dia sampaikan pesan-pesan dari surga. Nah, Yesus tidak hanya berbicara, tapi dia melakukan perkataannya.
Artinya apa? Apa yang diucapkannya itu yang dilakukannya. Konsisten. Coba kalau di antara kita tidak menjadi orang konsisten, siapa yang mau percaya kepada kita? Ayo, saya mau tanya. Ada nggak? Kita nggak pernah konsisten, pelin-pelan, ngomong kita juga ngelantur, suka bohong. Terus yang percaya dengan kita siapa? Yang nggak ada. Nah, apa kata Yesus? Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Coba, berusaha berarti sulit. Tidak bisa ketemu dengan Yesus. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku? Cerina, Ceanggi, Mama Nina, coba pernyataan ini. Kalau dibilang siapa ibuku, ini ciri-ciri anak apa ini? Bisa di-unmute? Anak kurang ajar kali ya. Nah, Siapa siapa ibuku ini? Kan siapa ibuku? Pemikiran orang otomatis seperti itu. Mengapa? Tidak ada tertulis di situ, Pak Pendeta. Berdasarkan sejarah, berdasarkan latar belakang sosial kita secara umum dunia, kalau namanya orang tua datang, terus kita tidak mengakui, atau kita bilang, siapa ibuku? Wajar enggak orang berpikiran, secara umum orang pasti berpikiran, ini anak kurang ajar atau anak apa ini? Anak anak durhaka. Kan dibilang, Yesus, ada yang mencari engkau, saudara-saudara dan ibumu. Terus Yesus bilang sama orang yang menyampaikan itu, siapa ibuku? Kalau orang Jawa bilang, iki Yesus wes sedeng. Yesus ini udah sedeng, udah gila ini. Anak durhaka ini, anak kurang ajar ini. Iya kan? Siapa tahu hukum Taurat yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, tapi Yesus seolah-olah tidak menghormati orang tuanya. Ini Yesus gimana ini? Nah, dan siapa saudara-saudaraku? Loh, ini antara anak kurang ajar, anak durhaka, atau amnesia sesaat. Tahu amnesia ya jemaat? Halo? Masih di situ kah? Lupa ingatan. Wah, lupa ingatan sementara, amnesia sesaat. Ini Yesus kayaknya amnesia sesaat ini, lupa ingatan ini. Apa kurang minum kayaknya? Kan gitu. Apa kurang minum ya? Atau oksigen di apa ya, saya pakai kata otak ya, di otak ya kurang ya gitu kan. Ada apa dengan Yesus ini? Nah, coba kita lihat. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Nah, ditunjuk. Begini. Misalkan saya nunjuk jemaat. Saya bilang, ini ibuku. Jemaat, inilah ibuku. Anda pun saya bilang begitu. Ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Saya mau tanya, membingungkan orang enggak? Membingungkan ya? Ayo kita mau berinteraksi supaya lebih nangkap cepatnya. Membingungkan ya? Ya kan? Pasti membingungkan orang-orang waktu itu. Yang dibilangnya, dikatakan Yesus, malah ke orang-orang. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Berarti ibunya jadi banyak. Saudara-saudaranya jadi banyak. Nah, bingung. Secara darah dan daging, secara silsilah, secara keturunan, secara rumpun,
rumpun itu senenek moyang. Satu nenek moyang. Atau satu bangsa, satu suku. Nah, sudah berbeda. Mereka kan nggak darah daging. Yesus nggak saudara dan daging. Tidak serumpun. Kan yang serumpun ini loh Maria sama saudara-saudaranya. Ya coba, ini membingungkan orang waktu itu. Ayo. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan jadi orang yang hebat, yang pintar, yang cerdas nanti. Ayo kita fokus mendengar. Halo, suara saya jelas? Halo? Berisik, suara kakak. Cek. Oke, jelas. Dari suara Pak Pendeta. Oke, ini udah jelas ya? Udah jelas kan? Jelas. Oke, mantap. Yuk kita belajar bersama-sama. Lihat ini teksnya. Kan lucu kan? Terlihat seolah-olah Yesus ini sedang mengalami sesuatu ini. Nah, aneh. Ini aneh kelihatannya. Kenapa Yesus mengakui saudara-saudara dan ibunya itu kok orang lain, orang banyak waktu itu yang berkumpul, yang mengikut Yesus itu. It is something different. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda yang pernah kami dapatkan. Pemikiran orang-orang pada waktu itu. Ini ajaran yang sangat berbeda. Ini belum pernah kami temukan sebelumnya. Setahu saya, saudara itu, ibu itu satu. Kalau namanya ibu berarti yang mengandung dirinya. Atau serahim dengan dirinya. Itu secara biologis, secara real. Pengajaran umum bahwa orang yang berkata dia ibunya itu pasti yang melahirkan dia. Dan dikatakan saudara-saudaranya adalah yang satu rahim dengan ibunya. Atau satu suku, satu bangsa, satu ras. Ya kan? Itu pada umumnya. Nah ini akhirnya membuat orang penasaran. Maksud Yesus apa ini? Wow. Baik, jemaat Tuhan, kita lanjut. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, kata Yesus. Yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, artinya apa? Apa yang kusampaikan kepadamu, firman Tuhan, firman Bapa yang kusampaikan kepadamu, kalau engkau melakukannya sama seperti aku melakukan perintah Bapa di surga, engkau dan saya, kita saudara. Bisa paham ya? Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, kata Yesus. Berarti bisa jadi banyak ibunya enggak? Jadi banyak kan? Bisa jadi banyak enggak saudara-saudarinya? Bisa. Tapi ini sudah berbeda makna. Semua orang bisa dijadikan ibu dan bisa dijadikan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Semua yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Dialah ibuku. Dan inilah, ini loh. Dia ini loh, mereka inilah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Mata mereka mulai terbuka. Tapi belum mengerti, masih mulai. Artinya apa jemaat Tuhan? Sudah jelas sebenarnya ini. Berarti di sini Yesus kan ngomong kepada berbagai suku bangsa, ras yang tidak serumpun dengan dia, yang beda darah daging, yang tidak serahim. Tapi Yesus bilang,
semua ini saudaraku, mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang aku sampaikan itu kalian lakukan. Kita saudara. Karena apa? Yesus melakukan yang sama. Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang disampaikannya adalah perkataan adalah dari Bapa di surga. Dia melakukan juga. Kamu pun melakukan juga sama seperti aku melakukannya. Maka engkau akan jadi ibuku. Engkau adalah ibuku dan engkau adalah saudaraku laki-laki dan perempuan. Artinya kita tidak lagi dipisahkan oleh suku, oleh bangsa, oleh ras, oleh darah dan daging. Kita satu dalam kesatuan keluarga kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Amin. Bisa mengerti di sini ya? Oke. Pertanyaan saya, tadi kan kata Yesus melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bapak kita ada di mana? Bapak Anda dan saya ada di mana? Surga. Boleh dijawab? Biar Sorga. baik, Bapak Anda dan Bapak saya. Kalau tidak ribut, enggak apa-apa, Cianggi. Bisa di-unmute aja. Kalau tidak terganggu di dalamnya. Nah, supaya bisa menjawab sewaktu-waktu. Bapak Anda dan saya ada di surga. Berarti kita ini kan anak-anaknya. Kita melakukan kehendaknya. Kalau Bapak kita di surga, tempatnya di surga, kediamannya di surga, berarti kita ini keluarga mana? Keluarga kerajaan Anda surga. dan saya keluarga mana? Kerajaan surga. Keluarga mana kan? Nah, kita satu keluarga. Iya. Satu keluarga kita. Jadi di antara kita tidak ada lagi perbedaan Chinese, Batak, Jawa, Dayak. Itu udah nggak berlaku untuk kekeluargaan. Makanya nama ibadah kita ini, persekutuan kita, gereja persekutuan kita ini namanya keluarga jemaat Kristus. Kita ini keluarga. Kita ini keluarga. Anda melakukan firman, saya melakukan. Berarti kita keluarga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Kalau tidak melakukan firman Anda dan saya, misalkan Cianggi melakukan firman, saya tidak melakukan firman. Berarti kita tidak keluarga. Tidak keluarga kerajaan sorga. Karena Yesus bilang, yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Itu mengandung makna rohani. Kita keluarga. Nggak bisa membeda-bedakan lagi. Itu udah nggak berlaku bagi kita. Bukan Dayak sama Dayak deket. Kita ini keluarga. Kamu kan Dayak. Aku juga Dayak. Kamu Batak. Aku juga Batak. Wah, kita mudah nggak itu? Kamu melakukan firman enggak? Iya, aku juga loh. Keluarga kita, keluarga. Karena apa? Kita melakukan kehendak Bapa yang sama. Bapamu siapa? Bapakku di sorga. Oh ya? Bapamu di mana? Di sorga. Sama Bapamu, Bapakku sama. Kita keluarga dong. Kita saudara. Cianggi punya belas kasihan kepada orang lain. Aku juga punya belas kasihan. Yesus juga punya belas kasihan. Sama-sama. Berarti kita keluarga. Kita saudara, Cianggi. Saya suka memberi. Yesus suka memberi. Karena itu perintah Bapa. Selip suka memberi. Cianggi suka memberi. Mama suka memberi. Kita sama-sama melakukan kehendak Bapa. Kita keluarga, kita saudara. Nidar juga suka memberi. Kita satu keluarga. Saya tidak egois. Yesus tidak egois. Cianggi tidak egois. Cerina nggak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita keluarga. Tapi kalau Cianggi melakukan firman,
melakukan kehendak Bapa, saya tidak. Berarti kita enggak satu keluarga. Enggak satu rumpun. Secara rohani. Bisa mengerti ya? Keren banget. Amin. Nah, tidak heran jemaat Tuhan, saya punya ibu. Saya punya ibu rohani. Ibu saya ada beberapa ibu saya. Saya panggil ibu. Ini ibu, ini ibu. Saya panggil papi, ini saya panggil papi. Loh kok banyak papi saya? Iya, seperti Yesus bilang. Karena apa? Papi ini melakukan firman. Dia, aku rasa, oh ini pelaku firman. Kehendak Bapa ini. Ini jadi papiku, layak ini jadi papiku. Akhirnya orang tuaku banyak, orang tua rohaniku. Saudaraku perempuan, saudara laki-laki banyak. Banyak. Anda ini saudaraku laki-laki, saudara perempuan. Karena Anda dan saya melakukan kehendak Bapa. Amin. Keren kan? Jadi ingat, jemaat Tuhan, kalau Anda melihat orang-orang di sekeliling Anda, termasuk sekalipun orang Kristen, kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan, kalau kita melakukannya, mereka tidak melakukannya sekalipun Kristen, berarti dia tidak bagian keluarga kerajaan sorga, tidak keluarga kita. Itu yang Yesus lakukan, yang katakan. Anda tidak melakukan firman, saya melakukan. Berarti bapaknya yang mana ini? Berarti bukan bapaknya yang di surga ini. Bapaknya berarti mana ini? Bapak di dunia ini berarti, atau bapak yang lain? Berarti kita enggak satu keluarga kerajaan Allah. Oke? Simple firman Tuhan hari ini. Kalau Anda mau menjadikan orang tua rohani seseorang, lihat orang tua rohani Anda itu, kalau dia pelaku firman, lakukan apa? Dia jadikan orang tua rohanimu. Mau menjadikan keluarga dekat, lihat orang itu dewasa rohani atau enggak, melakukan firman atau enggak. Kalau enggak, jangan jadikan itu keluarga rohani dekat, keluarga dekatmu. Jangan jadikan orang tua rohani. Karena Alkitab yang bilang. Maka dari itu kita terus belajar. Terus tiap kali ibadah belajar firman. Supaya apa? Kita nanti terus melakukan firman, kehendak Bapa, lalu kita dewasa rohani, kita bisa dijadikan saudara bagi banyak orang. Kita bisa dijadikan tua bagi banyak orang. Menjadi pembimbing hidupnya. Tapi kalau tidak, nggak mungkin kita bisa jadi saudara bagi banyak orang. Kita tidak akan bisa jadi ibu bagi banyak orang. Lah contoh, kami punya 45 anak, itu masih terhitung. Apa daging kami? Tapi itu kami benar-benar bukan secara darah dan daging seperti yang dikatakan orang banyak tadi. Kami menjadi orang tua bagi mereka, membimbing mereka, merawat mereka. Benar. Anda pun demikian, mau jadi orang tua bagi orang lain, dewasa rohani, lakukan kehendak Bapa. Kalau dan saya nggak akan bisa jadi orang. Anda akan bisa jadi saudara banyak orang, atau DC jadi kakak, adik, jadi kakak, jadi apa, atau jadi mami rohani atau ibu, tidak akan bisa. Saya punya ibu rohani ada 3. Saya bilang dan mi, ma, dan 3. Kenapa? Saya mengatakan ke mereka. Tidak semua loh. Saya bilang mami, papi loh. Enggak. Papa rohani enggak semua. Tapi yang 3 saya melihat teladan hidup mereka. Lalu mereka saya katakan, ma, saya telepon, ma, pa, yang satunya mi, papi, ya, bu, ayah. Karena apa? Saya nyaman
Mereka pelaku firman. Mereka lah bapak saya, ibu saya. Fair? Matching apa yang dikatakan Yesus? Klop ya? Halo Cik Anggi, klop atau menghayal atau merenung atau tidak fokus? Klop. Bisa mengerti? Klop. Bisa mengerti? Oke, Ya. baik. Oke. Sampai di sini firman yang saya sampaikan. Yang penting nyantol meskipun tidak lama tapi masuk di hati dan pikiran kita ya. Jadi bicara tentang keluarga menurut Yesus tadi, ibu dan sanak saudara itu bukan bicara secara darah dan daging, secara keturunan, serumpun, tetapi secara rohani. Kita ini keluarga. Pandangan kita udah berubah secara ini, darah dan daging, secara rahim kandungan. Tapi sudah secara batinnya, secara rohani. Itu darah. Udah bicara batin. Kalau istri saya datang itu ketemu sama anak-anak, aduh, mami dipeluk itu kayak diputari 45 anak. Gimana menutup diri istri saya? Coba renungkan. Itu tidur di kepalanya ada di kepala istri saya, lah, ada di bahu, ada tertutupi semua, ada yang sampai di bukan darah dan daging. Ditutupi semua, ada yang sampai di perut. Pokoknya ditutupi. 45 coba bayangkan gimana itu merasa. Karena apa? Jadi ibu bisa berbeda suku enggak? Ini anak-anak 45 ini beda suku. Ada yang sama suku. Tapi keluarga in Christ. Yesus menjadi satu, becomes one. Sorry. Nah, menjadi satu. Oke. Jadi Anda masuk dalam jemaat Kristus Overseas. Anda begitu kita dengar teman kita sakit, saudara kita sakit, seperti Nidar waktu itu, kita langsung merasa empati. Aduh, Nidar semangat ya. Ya, kami berdoa. Tuh. Itulah keluarga dalam kerajaan surga. Kalau Bapak penuh kasih, anaknya pun penuh kasih. Kalau Bapak peduli, anaknya pun peduli. Kalau Bapak mengampuni bersalah kepadanya, kita pun mengampuni orang bersalah kepada kita. Sama sinkron. Jadi akhirnya kita one family. You and Jesus are kau dan Anda dan Yesus. Kita saudara. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Pulang kemana Yesus? Balik ke rumah Bapa kan? Itu saudara apa kita? Kan dia duluan. Saudara rohani, Bapak kita, Bapak rohani. Yang taat, setia, sampai mati, melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti dia adalah saudara apa kita? Kan dia yang pertama. Berarti yang pertama itu saudara? Yang pertama itu loh, saudara apa? Kalau pertama, urutan pertama itu saudara apa? Sepupu ya. Anak pertama. Anak pertama di Sulung. Sulung ya? Sulung. Nanti saya akan kasih catatan saya ke jemaat, ke grup. Nanti Anda bisa baca. Ada ayatnya nanti bahwa Yesus itu urutan pertama, anak sulung. Karena dia yang melakukan taat sampai mati. Kehendak Bapa di surga. Taat sempurna. Nah, beliau anak sulung. Saudara yang sulung di antara. Nah, kalau kita melakukan seperti yang Yesus lakukan, kita saudara-saudaranya yang lainnya.
urutan selanjutnya. Bisa paham ya? Amin. Oke? Apa di sini firman Tuhan yang luar biasa. Saya bilang Tuhan keren sekali. Dan itu yang saya terapkan sama istri terapkan. Meski berbeda suku, itu cuma sekilas saja. Karena memang kebetulan dia lahir dari suku itu. Emangnya Cek Gurina bisa lahir minta sama Tuhan, aku mau lahir dari suku Batak. Terus dari strata sosial yang tinggi. Nggak mungkin. Itu cuma lahir dari situ aja. Terus yang merasa kenapa aku lahir dari orang becak, dari orang tuaku yang susah. Kenapa aku lahir begini nasibku? Bapakku begini, ibuku begini. Aku dulu mau digugurkan orang tua mami. Ya kepahitan. Cuma numpang. Karena manusia tidak bisa memilih. Atau strata ekonomi. Kalau kita mengerti firman ini, ternyata kita keluarga di dalam Yesus itu yang benar. Maka orang-orang tidak akan benci terhadap orang tuanya. Yesus tadi, siapa ibuku? Nggak ada suara. Halo? Nggak ada. Ada. Nggak ada suara. Suaranya Ya, putus-putus coba, kagak. suara saya putus-putus apa jelas? Bang, berarti Canggi mungkin terganggu sinyalnya. Oke ya, jemaat Tuhan tadi bilang, nah itu Yesus bilang tadi, who is my mother, who is my brethren? You, his brethren. Anda dan saya adalah saudaranya. Oke. Penting satu, lakukan kehendak seperti Yesus melakukan kehendak Bapa di surga, taat sampai berarti kita pun sampai mati. Kata lain, hidup Anda dan saya sudah diteken sampai mati. Sampai kita pulang nanti, ketemu saudara sulung kita. Berkati kita semuanya. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk yang hebat yang memberikan kami satu pandangan baru yang mana pada hakikatnya secara dunia sangat berbeda sekali. Saudara itu adalah yang satu rahim atau satu seorang ibu yang sama atau dari seorang bapak yang sama. Kalau prinsip itu maka kami akan menolong orang yang sesama dengan sedaging kami atau serumpun kami atau sesuku kami. Tetapi kan itu yang Tuhan, terima kasih Tuhan, pandangan yang ternyata ketika kami sama-sama melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu melakukan seperti yang Yesus katakan, maka kami adalah keluarga di dalam Kristus, yaitu Bapa di surga. Kalau Bapa kami di surga, maka kami anak-anaknya, kamilah keluarga. Kalau Bapa kami di surga tempatnya, maka rumah kami akan pulang juga ke surga yang baka itu nanti. Yesus lakukan Bapa, dia taat sampai mati, mau taat. Saudara sulung kami adalah saudara-saudara selanjutnya. Terima kasih. Kami diajarkan akhirnya untuk kami tidak lagi memiliki perbedaan ras, suku, dan bahasa
dan bangsa. Kalau kami sama-sama menjadi pelaku Kristus, hendak Bapa di surga melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia taat sampai mati. Kami satu keluarga di dalam Engkau. Kami adalah saudara. Kami adalah saudari. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kekeluargaan jemaat Kristus Overseas ini. Sekalipun di Amerika, di Malaysia, Singapura, Indonesia, Tiongkok, Cina, berbagai macam daerah di Tiongkok ini, kami dipisahkan oleh jarak dan tempat, tetapi keluarga kami tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Terlebih kekeluargaan kami, Yesus tidak mungkin meninggalkan kami karena kami adalah saudara-saudara Yesus. Terima kasih di surga. Ini ucapan syukur kami akhirnya memahami firman-Mu ini. Bapa, terima kasih. Kami mau tetap setia sampai nafas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Hari ini hamba-Mu tidak selesai berbicara bagi kami ketika kami menjalani hidup kami sehari-hari. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukannya dengan segenap hati. Mau mewujudkannya kekuatan dengan segenap. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari persiapkan. Roti atau yang menyerupai, kalau sudah diusahakan namun tidak ada, ya. Yang penting adalah maknanya bagi kita. Ya, memang jauh lebih baik kalau ada, ya diusahakan. Tapi kalau memang tetap nggak ada diusahakan, nggak apa-apa ya. Sudah dipersiapkan? Amin. Aku pakai air jeruk aja ya, Kak. Soalnya nggak ada pergi ke mall tadi. Oke, baik, enggak apa. Rotinya ada? Ada. Jangan buat gelas yang gede ya. Ini bukan mau minum. Ya, oke, good. Oke, good. Ya. Karena ada sama-sama. Sakramen perjamuan kudus ini adalah lambang bahwa kita ini telah menyatu dengan Yesus, baik dalam kematiannya dan kebangkitannya. Mati terhadap dosa, bangkit dalam kehidupan yang baru. Itu artinya sakramen perjamuan kudus, acara ya yang resmi gitu ya. Karena itu perintah Yesus yang harus diperingati, kata Yesus. Maka kami sebagai hamba Tuhan harus memperingati ini. Itu. Enggak, itu apa? Tablet Hani. Bentar ya Tuhan. Kita siapkan diri kita. Bentar ya. Tadi artinya apa? Kita menjadi satu sama Yesus dalam kematian, penderitaannya, dan dalam kejahatan dosa, hidup yang baru, kekal. Oke ya jemaat. Oke. Yang lagu tadi refnya aja.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu berkuasa. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lagi katakan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ku menang, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat roti di tangan kanan. Ya, kita mau sungguh-sungguh mengadakan perjamuan kudus ini. Dengarkan firman Tuhan. Bapa, layakkan kami, perkenankan kami. Urapi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan percaya bahwa ini lambang atau simbol daripada tubuh Yesus yang sudah terpecah di kayu salib, tercabik-cabik untuk menebus dosa Anda dan saya. Percayakah? Amin. 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 Saya kita sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you. Kau baik. Kau baik. Angkat cawan. Baik. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat percaya bahwa ini adalah lambang darah Yesus tercurah untuk korban pengampunan kebajikan, dan darahnya ini kita minum, kita menyatu dengan Dia sebagai kehidupannya ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya minumlah darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat bagimu Rajaku. Bapa, Engkau memberikan teladan bagi kami. Bapa, terima kasih. Untuk kami ikuti jejak-jejak hidupnya. Dan saat ini kami telah melakukan firman-Mu. Makan daging dan darah-Mu yang dilambangkan roti dan anggur. Tuhan Yesus, terima kasih. Itu berarti kami turut bersatu di dalam Engkau, Yesus.
Kami tidak bisa dipisahkan oleh apapun, kelaparan, kematian, dan kesusahan. Kami akan tetap bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menderita karena melakukan kehendak Bapa, maka kami pun menderita karena hidup dalam kebenaran, bukan karena kejahatan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur bagimu. Dalam nama Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Ya, kita terus berdoa untuk rumah tangga Kristen atau rumah tangga secara umum, supaya rumah tangga Kristen menjadi berkat, ya, dan rumah tangga umum supaya mereka tidak banyak yang cerai dan juga terjadi bunuh diri. Kita berdoa supaya Tuhan menggagalkan. Ya. Mari kita berdoa syafaat untuk ini. Mama Nina, dengan hormat doa, ayo bisa berdoa syafaat. Doakan rumah tangga Kristen supaya menjadi berkat di tengah-tengah dunia, ya, menjadi rumah tangga yang harmonis, yang penuh kasih mesra, yang takut akan Tuhan, ya. Kemudian kalau ada rumah tangga Kristen, Tuhan tolong supaya mereka ketemu jawaban, ketemu hamba Tuhan, lalu mereka dipersatukan, gitu ya, nggak jadi. Ya, doakan juga rumah tangga secara umumnya global, supaya rumah tangga umumnya ini juga menjadi sorotannya adalah hidup baik, minimal hidup baik. Bagaimana rumah tangga yang baik? Karena semakin bertambah banyak perceraian, nanti akan semakin banyak nanti generasi-generasi yang jahat gitu loh, ya. Berdoakan itu ya. Nah. Baik, Mama Nina boleh berdoa. Nanti saya akan tutup, kita akhiri bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat saat ini ya Tuhan, buat kasih setiamu yang selalu menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami sudah sampai pada titik ini Tuhan dalam beribadah. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, berdoa syafaat ya Tuhan, kami mau membela Tuhan, keluarga-keluarga, setiap rumah tangga kami ya Tuhan, khususnya Jemaat Kristus Tiongkok ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan, biarlah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, keluarga yang takut akan Tuhan, boleh menyertai setiap keluarga pribadi lepas pribadi, setiap keluarga Jemaat Kristus Tiongkok ini ya Tuhan. Dan kami khususnya untuk para istri-istri Tuhan, boleh memiliki hati yang lemah lembut, hati yang murah hati, boleh Tuhan mengasihi suami kami Tuhan, apapun Tuhan Yesus sikap dan karakter pribadi suami kami Tuhan, kami boleh menerimanya Tuhan dengan baik Tuhan, sehingga lewat kasih yang kami berikan kepada mereka Tuhan, suami kami juga boleh Engkau selamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jikalau ada Tuhan sebagian dari saudara-saudara kami, teman-teman kami yang memiliki perselisihan antara keluarga, antara suaminya, mertuanya, apapun itu Tuhan, biarlah Engkau mencamanya, biarlah Engkau ikut campur Tuhan, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah keluarga Jemaat Kristus Tiongkok ini Tuhan boleh menjadi cerminan Tuhan, boleh menjadi panutan buat keluarga-keluarga yang lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga Jemaat Kristus Tiongkok ini juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga Tuhan, kami semuanya boleh bersahati Tuhan. Jemaat Kristus Tiongkok ini Tuhan, semakin Tuhan dewasa dalam rohani, dalam karakter, dalam hal apapun Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan Yesus semakin teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang kami, biarlah Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat dan bijaksana yang lebih lagi kepada beliau Tuhan dalam Tuhan mengembalakan Tuhan kami semuanya jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Amin.
Tuhan Yesus, teringat aku dengan keluarga Kristen yang lain. Kalau ada di antara mereka yang mau berpisah, Tuhan pertemukan mereka dengan hamba-hamba Tuhan untuk melayani supaya mereka kembali dipersatukan sebelum keputusan itu terjadi. Bapa, tolong hamba-hambamu untuk berikan kekuatan, kesabaran dalam mengajar, membimbing umat-umat yang Tuhan percayakan. Kalau ada hamba-hambamu, terlebih dahulu bisa menjadi teladan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mereka layani. Tuhan, kalau ada hamba-hambamu yang tidak menjadi berkat, ampuni mereka, tangkap mereka, bawa mereka kembali kepada jalan-jalan-Mu. Supaya mereka kembali bertobat, mereka datang kepada Tuhan Yesus, dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, ini doaku, damai sejahtera-Mu atas bangsa-bangsa, terlebih Indonesia dan China, Amerika, Singapura, Malaysia, dan yang lainnya Tuhan. Bapa, kami merindukan bangsa ini mengalami Tuhan, dan makin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa di surga. Tuhan, bahwa dialah sabda Tuhan yang diutus, yang turun ke bumi ini, yang menyampaikan pesan kabar. Dialah yang menyelamatkan, menebus umat manusia dari dosa. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan diri, melanda, melawat seluruh bangsa-bangsa. Tuhan, aku berdoa untuk China yang sedang mengalami sedikit panas dalam politik. Tuhan Yesus, tolong supaya Amerika dan China memiliki kedamaian dan mereka bersatu di dalam kasih Tuhan, terlebih Amerika di mana orang Kristen banyak di sana, supaya mereka mencerminkan kasih. Bukan justru mereka membuat semakin panas keadaan bangsa Cina, Tuhan. Tolong Amerika supaya mereka justru lebih dulu sadar, karena di sana banyak terlahir para misionari-misionari sampai kepada Asia ini, Tuhan. Tuhan, tolong Bapa di surga. Tuhan, supaya juga tolong kedua negara ini meredam amarah mereka. Tidak ada yang lebih kuat, yang lebih menonjol dengan kekuatan senjata atau kemiliteran mereka. Tapi justru roh kasih mesra melanda Amerika dan China di dalam nama Yesus Kristus. Tiongkok diberkati oleh Tuhan. Amerika diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan dalam kedamaian, satu kasih, mesra, dan hasil bumi yang baik. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau atas bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami berterima kasih kepadamu Bapa, sudah menyertai kami dalam Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhirnya persekutuan kami hari ini. Terus buat semangat jemaat-Mu untuk terus beribadah, mendengar firman, baca firman-Mu, terlebih melakukannya Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga jemaat Kristus Tiongkok Overseas semakin bersatu hati, kompak, saling peduli, dewasa di dalam nama Yesus. Tidak mudah ngambek, tetapi mereka malah justru bisa menerima sesama apa adanya. Terima kasih Tuhan, ini doaku di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki jemaat ini, maka Engkau yang memulai dan Engkau pula yang mengakhirinya Tuhan. Dan aku berdoa terima kasih untuk anak-anak mereka yang bertumbuh sehat. Mereka adalah nanti penerus-penerus dari orang tua mereka, penerus-penerus iman, penerus-penerus teladan untuk kebaikan, memajukan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka adalah anak-anak sekolah minggu milik Tuhan. Di dalam nama Yesus. Rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik dalam misi, Tuhan berkati semua pengurus-pengurusnya. Baik dalam pengurus komunikasi dan jaringan. Dan juga bagian editor. Tuhan Yesus tolong mereka Bapa. Berikan kesatuan hati di antara para pengurus. Di antara pengurus ini mereka memiliki mental baja.
Mereka justru menjadi sorotan utama bagi jemaat-jemaat Tuhan. Karena dari penguruslah nanti jemaat-jemaat yang lainnya mengikuti. Bapak tolong semua pengurus-pengurus. Mereka bisa menjadi teladan yang baik dalam segala hal. Bapak, ini doaku Tuhan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam perkataan, tingkah laku, postingan, semua mereka disorot Bapak yang baik. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan semua para pengurus ini. Bapak, aku percaya Engkau terlibat di dalamnya waktu mereka hamba tahbiskan, waktu mereka hamba bawa kepada Tuhan. Bukanlah main-main. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, aku percaya dengan jerih lelah mereka, sekalipun secara dunia ini mereka tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun, tapi cinta mereka kepada Tuhan jauh melebihi keuntungan itu. Bahkan upah mereka melebihi daripada ukuran secara dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah menopang pelayanan. Bapak, terima kasih yang sudah berkorban, yang memberi dana misi untuk orang lain dibantu. Tuhan pasti berkati mereka. Tuhan perhitungkan apa saja mereka kerjakan, Tuhan berkati Bapak yang baik. Rumah tangga mereka Tuhan berkati menjadi rumah tangga yang bahagia. Suami-suami mereka waktu bekerja dilindungi, dijaga oleh Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Rumah tangga yang hot, yang harmonis, yang kuat, yang utuh. Tidak ada yang bisa memisahkan rumah tangga ini dari hal apapun. Karena tangan Tuhan yang kuat memegang setiap rumah tangga jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, biarlah melalui para jemaat-Mu ini, waktu mereka bekerja, ada atmosfer ilahi yang mereka bawa di tempat pekerjaan mereka, di tetangga mereka, di rumah tangga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ini doaku. Meminta kepada Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan menutup ibadah hari ini dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga akan memohonkan berkat daripada Engkau Bapa. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Engkau menerima berkat dari Allah Bapa di surga oleh anugerahnya yang begitu besar, yang tidak terbatas oleh waktu, dan juga melalui cinta kasih sayang anaknya Yesus Kristus itu yang tunggal bagi kita semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kita, dan sampai keturunan-keturunan kita, dan sampai Yesus datang kali yang kedua. Dan juga oleh persekutuan Roh Kudus-Nya yang diutus, yang dikirimnya kepada kita untuk menjadi penuntun, penghibur bagi kita kepada kebenaran firman-Nya sampai menuju kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita semuanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang percaya diberkati sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.